Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bertemu lagi dengan saya Khalifatul Fauziah dalam review materi workshop pekerti yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI dengan tema strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih kita mempelajari strategi belajar dan motivasi belajar? Tentu saja yang pertama supaya kita bisa memahami apa itu strategi pembelajaran dan mengembangkannya. Hal ini penting ya, terutama bagi para pendidik, dalam hal ini dosen, supaya bisa mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, sebagai manusia yang hendaknya belajar sepanjang hayat, kita perlu mempelajari strategi pembelajaran dan motivasi belajar supaya kita bisa memotivasi diri dan juga motivasi peserta didik untuk terus belajar. Nah, apa saja menu utama dari materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar? Tentu saja sesuai dengan temanya ada dua yang akan kita review pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Kemudian berikutnya terkait dengan motivasi belajar di perguruan tinggi. Nah, mari kita sekarang bersama-sama mendiskusikan apa sih strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Di sini kita sudah melihat ada 4 poin, ada apa atau what, kemudian ada di mana atau where, dan juga kemudian ada who, dan tentu saja ada why ya atau kenapa. Nah, mungkin yang paling mudah kita bisa mulai dari where, di mana sih diterapkan strategi pembelajaran ini sesuai namanya ya, tentu saja di perguruan tinggi. Di mana di situ siapa saja pelaku-pelakunya atau who-nya, ada dosen yang paling utama ya, dan juga yang paling utama satu lagi adalah mahasiswa. Siapakah dosen itu? Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 14 UU nomor 12 tahun 2012. Sementara itu, sesuai dengan UU yang sama di ayat ke-15, komponen utama dari strategi pembelajaran di perguruan tinggi adalah mahasiswa, yakni peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, kemudian kenapa kita perlu mempelajari strategi pembelajaran, atau mungkin sebelum itu kita kupas dulu apa sih strategi pembelajaran. Ada banyak definisi tentang strategi pembelajaran, tapi mungkin kita bisa mengambil dari Dick and Carey yang kemudian menerjemahkan atau mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Kalau mungkin kita bisa menambahkan dari Dharma ya, dengan demikian strategi pembelajaran itu merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau pendidik guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kenapa ini penting? Ya, pertama, karena tadi sudah disampaikan definisinya, ini terkait dengan pengorganisasian pelajaran itu sendiri, maka strategi pembelajaran penting karena dia memberikan acuan ya bagaimana kegiatan pembelajaran akan berlangsung. Jadi kalau misalnya mau bikin film nih, kan tidak tiba-tiba langsung ke lokasi, lalu take shoot, dan seterusnya, ada bikin skripnya dulu. Nah, itulah pentingnya kita bikin strategi pembelajaran supaya kita tahu bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut dari mulai awal, tengah, hingga akhirnya akan diorganisasikan. Kemudian tujuannya, karena untuk supaya kegiatan pembelajaran itu efektif dan efisien, artinya meet the need begitu. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.
Dan karena diorganisasikan, tentu saja harapannya supaya kegiatan pembelajaran yang berlangsung itu bisa menarik minat peserta didik. Kalau peserta didiknya bersemangat, dosennya juga pasti bisa lebih bersemangat lagi ya. Jadi karena energi itu kan tidak bisa dimusnahkan. Jadi kalau dosennya semangat, ditangkap oleh mahasiswanya dengan semangat, itu juga akan kembali ke dosennya. Jadi mutar-mutar semangatnya. Tentu ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, berikutnya adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, itu tadi adalah apa, di mana, siapa, dan kenapa strategi pembelajaran di perguruan tinggi yang kita elaborasi pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang bagaimana nih cara menjalankan strategi pembelajaran? Ada beberapa jenis strategi pembelajaran atau biasa kita sebut dengan SP ya. Yang pertama adalah SPI atau strategi pembelajaran inquiry. SPI atau strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Untuk apa? Untuk inquire atau inquire itu mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Hal ini biasanya secara teknis dilakukan dengan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua adalah SP atau strategi pembelajaran ekspositoris. Strategi pembelajaran ini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM ini, maksud saya adalah strategi pembelajaran ekspositoris ini. Tadi tampaknya saya menjelaskan strategi pembelajaran berbasis masalah ya, yang nomor 2 saya ulangi. Jadi setelah inquiry, saya menjelaskan SPBM terlebih dahulu, bukan SP ekspositoris. Jadi strategi pembelajaran berbasis masalah tadi adalah kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Jadi kita mencoba mencari ketika melihat suatu fenomena, apa sih yang sebenarnya terjadi, kemudian ada idealnya yang seharusnya terjadi itu seperti apa. Nah, kemudian kita mengajukan berbagai rumusan masalah bagaimana caranya supaya fenomena yang ideal itu bisa tercipta, begitu ya. SPBM ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Nah, kalau yang ekspositoris ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau mengekspos materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh pendidik atau dosen kepada mahasiswa. Tujuannya agar mahasiswa menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Jadi dalam sistem ini dosen menyajikan materi dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna secara tertib dan teratur, begitu ya. Mengeksposnya itu rapi, begitu detail dari awal sampai akhir. Kemudian yang keempat adalah SP kooperatif atau biasa disebut juga dengan SPK. Ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa, namanya juga kooperatif ya, berarti dengan berkooperasi melalui kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Biasanya sistem ini menggunakan kelompok-kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Jadi, tentunya jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan, ini bisa memicu diberikannya reward atau hadiah yang terkait ya. Nah, berikutnya adalah strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan berpikir. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Cara penyajian materi dapat berupa pembimbingan mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melakukan proses dialog dan menggunakan pengalaman pribadi dari masing-masing mahasiswa itu sendiri.
Nah, itu tadi adalah 5 how atau bagaimana strategi pembelajaran di perguruan tinggi dapat dijalankan. Berikutnya, nah ini masih how berikutnya ya, yaitu suasana kegiatan pembelajaran. Kenapa sih harus yang seperti apa sih? Begitu, suasana ideal di mana strategi pembelajaran diterapkan dengan baik itu harus seperti apa? Tentunya suasana pembelajarannya itu harus aktif, jadi antara dosen dan mahasiswa tercipta komunikasi yang aktif atau dua arah ya. Kemudian inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, serta penuh kegembiraan dan berbobot. Di masa lalu, beberapa waktu yang lalu ini sering disingkat dengan PAIKEM Gembrot, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Tentunya ini adalah suasana pembelajaran yang sangat diinginkan di ruang kelas indoor maupun outdoor, tempat pembelajaran bagi para manusia dewasa di perguruan tinggi berlangsung. Karena pastinya tidak hanya anak-anak ya yang menginginkan suasana pembelajaran yang penuh dengan kebahagiaan, tetap berbobot, menyenangkan, kreatif, efektif, dan tentu saja aktif. Nah, sobat-sobat sekalian, sekarang kita masuk ke menu kedua dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yakni tentang motivasi belajar di perguruan tinggi. Mari kita lihat dulu sih apa itu motivasi. Motivasi itu berasal dari kata mover, pindah ya. Jadi memindahkan atau menggerakkan, sehingga harapannya ada perubahan perilaku dari yang kurang atau tidak baik menjadi lebih baik. Kemudian tentu saja kalau perilakunya sudah baik dipertahankan. Jadi menggerakkan supaya perilaku yang sudah baik itu bisa dipertahankan. Nah, motivasi ini adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat ketekunan atau persistensi, keistiqomahan, dan antusiasme yang tinggi dalam melaksanakan suatu kegiatan. Siapa sih yang tidak ingin melakukan kegiatan baik, kemudian bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain dengan cara yang antusias dan tekun begitu. Nah, motivasi ini bisa saja bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau biasa disebut dengan motivasi intrinsik, dan juga bisa berasal dari luar individu atau disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kenapa kita perlu mengelaborasi perihal motivasi belajar? Karena motivasi ini ya tadi seperti sudah disampaikan adalah energi yang menyulut kita untuk terus belajar dengan cara yang tekun dan juga antusias. Nah, karena pembelajaran itu atau belajar itu adalah sebuah proses jangka panjang, tentunya kita sangat perlu sekali memiliki energi yang tidak cepat habis ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kita semua memerlukan motivasi belajar yang tinggi begitu. Nah, kemudian bagaimana caranya menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi pada para peserta didik? Ini menarik sekali. Berikut adalah beberapa tips atau cara untuk menumbuhkan motivasi belajar bagi mahasiswa. Yang pertama, karena dosen atau pendidik itu tentunya biasanya mengejawantahkan hasil evaluasi belajar dalam bentuk nilai atau angka, maka yang pertama adalah kita bisa memberikan dengan cara meningkatkan motivasi dengan memberi angka. Tentunya ini diharapkan supaya mahasiswa itu terdorong untuk mendapatkan angka yang tinggi. Atau bisa juga nih kita mencoba untuk mengiming-imingi hadiah ya. Hadiah itu tidak harus mahal. Bukan berarti yang mahal juga tidak boleh. Nah, ini supaya mahasiswa terpancing, kalau saya melakukan penugasan ini, kalau saya berhasil menyelesaikan penugasan itu, saya akan mendapatkan hadiah. Tentu ini diharapkan bisa memancing motivasi belajar yang tinggi pada mahasiswa. Nah, berikutnya adalah dengan menyelenggarakan kompetisi. Jadi, mungkin siapa nih yang duluan mengerjakan tugas A akan mendapatkan apa begitu ya. Akan dikelompokkan menjadi juara tertentu, juara 1, 2, 3, runner up dan seterusnya. Berikutnya adalah dengan meningkatkan motivasi intrinsik dari mahasiswa itu sendiri, yakni dengan metode ego involvement.
Jadi, bagaimana kita melibatkan ego atau kesadaran diri mahasiswa akan pentingnya tugas yang dia terima. Begitu. Kemudian yang terakhir ada